من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu untuk melanjutkan kajian kita yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang muhasabah. Bagaimana kita bermuhasabah atau menghitung tekor atau untungnya kehidupan kita. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang macam-macam jiwa. Yang macam-macam jiwa itu ada berapa? Ada 3. An-nafsul mutmainnah, an-nafsul lawwamah, an-nafsul ammaratu bisu. Jiwa yang tenang, jiwa yang selalu menyalahkan dirinya, yang memotivasi dirinya untuk selalu menjadi lebih baik, dan jiwa yang mengajak kepada keburukan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, cara mengobati jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan dan maksiat, al-ammarah bisu, adalah dengan terus menghisabnya. Muhasabah, ya, menghisab itu muhasabah. Hisab itu artinya menghitung. Ya, muhasabah itu melakukan perhitungan dengan jiwa atau dengan diri kita sendiri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu, fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yawm wa tazayyanu lil 'aradil akbar yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang, karena itu akan lebih mudah, lebih ringan hisabmu besok jika kamu menghisabnya sekarang. Lebih gampang, lebih ringan kita nanti dihisab nantinya kalau sekarang kita sudah menghisabnya. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar, bersiaplah kamu untuk pengadilan yang paling besar, itu pada yaumul qiyamat, yang pada hari itu yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang tersembunyi. Nasihat Umar kepada kita agar kita menghisab diri kita, menghitung. Nah, kalau kita menghisab diri atau menghitungnya, bagaimana kita menghisab diri kita atau menghitungnya? Kita harus tahu bahwa orang kalau menghisab kerjaan, dia punya toko, punya pekerjaan, dia melakukan muhasabah. Yang kalau bahasa akuntansinya muhasabah itu audit. Ya, dia dihitung untung ruginya pekerjaannya, dihitung apakah dia untung atau rugi. Nah, untung atau rugi itu dihitung dari apa? Dari modal. Betul ya? Dari modalnya. Dia naruh modal berapa? Dia taruh modal misalnya 1 juta. Dia jadikan sebagai barang dagangan. Dia jual permen, dia jual kerupuk, dia jual macam-macam. Setelah dihitung oleh dia, ternyata duit 1 juta ini jadi 1.300.000. Untung atau rugi? Untung.
Ternyata jadi 900.000. Ya banyak ruginya, ini ada ruginya 100.000. Dia dagang malah nggak untung tapi malah rugi. Itu muhasabah, itu audit. Nah, kalau hidup kita ini modalnya apa? Modalnya hidup apa? Umur, usia. Ya, waktu kita ini modalnya. Modalnya adalah umur. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam tiap hari. Sepanjang umur kita. Ya, tiap hari seperti itu dikasih oleh Allah 24 jam tiap hari. Itu adalah waktu yang Allah berikan. Ini kita ngitung yang kecil dulu, yang 1 hari. Baru nanti ngitungnya itu seminggu, sebulan, setahun, supaya tahu apakah kita ini untung atau rugi, faedah atau khasarah. Nah, ketika seseorang menghitung dalam sehari, dari dia bangun tidur sampai dia mau tidur, dia coba melihat apa saja yang telah dia perbuat, kebaikan atau dosa. Kalau misalnya dia melihat di dalam hari itu, ya Allah, dari hari ini pagi hari nggak berbuat baik, misalnya nggak berbuat baik, nggak, kadang tidak melakukan zikir kurang, sholat ya cuman yang wajib saja misalnya, terus kemudian nggak baca Quran, tidak menghadiri majelis ilmu, tidak silaturahim, tidak menasihati orang dan lain sebagainya, malah sebaliknya pindah dari satu majelis ke majelis yang lain, majelis ghibah, ya, nongkrong di sana, nongkrong di sini, habis gunjing banyak orang se-RT, se-RW, diomongin semuanya. Nah, itu dia tinggal ngitung, oh hari ini sudah ngumpulin dosa sekian banyak. Ya, dia ngitung ya dosanya sekian hari ini. Oh, ternyata subhanallah banyak dosanya hari ini. Nah, kalau sebaliknya juga ternyata dia melakukan banyak ketaatan. Hari itu ternyata dia sholat malam, habis subuh zikir subuh pagi, subhanallah hari itu puasa juga misalnya, alhamdulillah lagi baca Quran 1 juz misalnya, hadir majelis ilmu lagi alhamdulillah misalnya. Jadi hal-hal baik dia lakukan di hari tersebut. Plus lagi jenguk yang sakit, ya, menjenguk yang sakit, bersilaturahim dan yang lain sebagainya. Itu hal-hal baik, amal-amal saleh. Yang ketika dia melihat 1 hari sebelum tidur, dia lihat, oh subhanallah, ternyata hari ini alhamdulillah banyak faedahnya. Ya, banyak faedahnya dengan melakukan banyak ketaatan. Nah, kalau dia banyak faedahnya, dia syukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Mensyukuri nikmat itu sebelum tidur, alhamdulillah hari ini banyak faedahnya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah, ya Allah, kalau besok Engkau bangunkan aku, insyaallah aku akan berusaha setidaknya menjaga amal hari ini, atau insyaallah lebih baik lagi, apa yang belum saya amalkan saya akan amalkan. Kalau misalnya ternyata isinya adalah maksiat dan dosa, taubat kepada Allah, ya Allah hari ini banyak dosanya, banyak maksiatnya, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertaubat kepada Allah akhirnya apa? Mengakhiri harinya itu dengan taubat. Ini kan saya sampaikan, ini dilakukan kapan? Kurang lebih 1 jam sebelum tidur. Jadi bukan sibuk dengan handphone, bukan sibuk pegang remote, ya, remote TV, bukan coba muhasabah hari ini ngapain ya, oh tadi pagi begini. Kan Allah menciptakan diri kita ini ibadah, muhasabah ini bagian dari ibadah. Tapi sayangnya muhasabah ini banyak dilakukan oleh ulama salaf terdahulu, tapi jarang dilakukan oleh orang sekarang. Orang sekarang nggak pernah mikirin itu. Urusan akhirat dihisap nanti kumaha engke, katanya orang Sunda. Ya, ntar gimana, ntar urusan belakangan. Tapi akan lebih mudah, sebagaimana nasihat Umar bin Khattab, lebih baik kita menghisap diri kita sekarang daripada nanti kita kaget-kagetan ngelihat hasilnya. Ya Allah, rapotnya
remedi semua nih. Kalau sekolah ada remedi, kalau hidup nggak ada remedi. Ya, ngelihat nilainya, ya Allah, hancur-hancuran semuanya, tekor, nilainya jelek semuanya. Dan kalau itu tadi, kalau ujian sekolah masih gurunya ini diremedi ya, ini ada ujian ulang, pelajaran ini, pelajaran itu. Tapi kalau hidup tidak ada yang seperti itu. Maka lebih baik dihitung sekarang sebelum tidur. Nah, ketika kita tidur dalam keadaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah wa atubu ilaih, menyesal terhadap dosa yang dilakukan hari itu, maka dia istirahat atau dia tidur dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan bertaubat. Andai kata dia nggak bangun lagi, mungkin nggak tidur nggak bangun lagi, banyak ya, nggak bangun lagi, baik, husnul khatimah, dia mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dilakukan tiap hari sambil melakukan zikir sebelum tidur, ini luar biasa, akan mengajarkan kepada kita astagfirullahaladzim. Dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena modal umur ini nggak bisa ditambahin, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, sesuai dengan jatah yang Allah Subhanahu wa taala berjatahkan untuk kita. Di antaranya adalah misalnya kita ini sudah, dari sebagian kita ngaji dari kecil, dari muda bahkan datang di majelis ilmu. Coba tanya kepada diri sendiri, Quran yang kita baca apakah tiap hari nambah bacanya atau tidak? Terus hafal, sudah berapa banyak yang dihafal dari Al-Quran? Padahal Quran ini alat atau nikmatnya orang yang beribadah itu adalah ketika dia membacakan, mendendangkan Al-Quran. Kalau penyanyi nikmatnya itu dengan mendendangkan nyanyian dan musiknya, ya. Tapi orang yang membaca Al-Quran, yang hafal Quran, dia melantunkan bacaan Al-Quran. Orang-orang yang menghafal walaupun tidak 100%, sebagian dia hafal. Itu, ini kemarin anak diskusi sama satu orang, kakek-kakek umurnya sudah 80 tahun. Ya, dan subhanallah, ya, kebetulan tetangga sama anak. Tapi anak salut, kemarin anak baru tahu bahwa dia sudah 4 tahun lebih puasa Daud. 80 tahun. Kalau di masjid 5 waktu, shaf paling depan, pakai tungkat. Ya, subhanallah. Dan dia menceritakan tentang bagaimana para penghafal Al-Quran. Saya nggak tahu, belum nanya detail tentang, tapi semangat jadi dengan Quran luar biasa. Bahwa orang yang menghafal Quran susah atau mudah menghafal Quran? Bisa nggak ibu-ibu menghafal Quran? Ya, caranya ini saya sampaikan kiat beliau yang ajarkan nih. 1 hari jangan lebih dari 1 baris. Sebaris saja. 1 hari 1 baris. Bukan 1 halaman, 1 baris. 1 baris doang. 1 halaman. Siapa yang bisa 1 hari 1 halaman hafal? Hebat, masya Allah. Ya. 1 baris, 1 baris, 1 baris saja. Sehari 1 baris. Ya, setahun 360 baris. Berapa halaman setahun? Ya. Ya, ini 1 juz. Ya, setahun hafal 1 juz. Masya Allah. Artinya kalau misalnya 30 juz, 30 tahun. Tapi nggak perlu putus asa. Karena apa? Kalau ibu mencoba sekarang dicoba 1 hari ini 1 baris. Caranya gimana? 1 baris yang mau dihafal itu, ini saya tambahkan dari cara saya sendiri, alhamdulillah. Yaitu dengan cara apa yang mau dihafal didengerin bacaannya. Sekarang beberapa handphone, ya, ada caranya untuk misalnya aplikasi-aplikasi Al-Quran itu bisa dibacakan ayatnya.
Ya. Ada aplikasi seperti itu. Misalnya yang mau pakai bahasa Indonesia, misalnya saya lihat yang bahasa Indonesia itu ada namanya Sunnah Live, nama aplikasinya Sunnah Live. Ya, itu misalnya Al-Fatihah. Ini yang punya ini kebetulan teman saya sendiri. Jadi dia bisa membacakan ayat yang ingin kita hafalkan. Satu baris kita dengarkan berapa kali, diulang paling tidak 10 kali kita dengarkan. Misalnya Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Misalnya itu. Diulang 10 kali. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Diulang 10 kali, dengar saja. Setelah itu baru dibaca. Bacanya sama 10 kali. Nah, kalau sudah dibaca 10 kali, coba ditutup. Hafal nggak? 1 baris doang. Nah, tapi kan lama Ustaz. 1 tahun 1 juz. Emang ibu-ibu sudah ngaji berapa tahun? Ya. Berapa juz sudah hafal? Iya kan? Nah, coba kita tanya, astagfirullahaladzim, terus apa manfaat ilmu yang dipelajari selama ini kalau nggak tambah dekat dengan Quran? Ya, hafal. Kenapa tujuannya menghafal? Tujuannya apa? Kalau misalnya sholat malam, walaupun ibu nggak sanggup sambil berdiri, sambil duduk sholat malam, baca apa yang dihafal. Ya, jadi 1 rakaatnya bukan kul ya kulhu terus. Ya. Coba kan pernah dengarkan hadis Nabi SAW, beliau membaca 1 malam 1 rakaat baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Orang yang memiliki hafalan Quran cukup mutqin itu kalau mau hatam Quran dengan hadir, nama bacaannya hadir, cara bacanya yang cepat, itu kurang dari 8 jam. 30 juz. 30 juz kurang dari 8 jam. Saya kasih contoh ya. Bismillah. Supaya jangan sampai menganggap bahwa oh ini mustahil nih, nggak bisa nih gitu. Kalau mau pasti bisa. Bismillah. Saya tunjukkan seperti ini, tujuannya untuk memberikan motivasi. Ternyata si kakek yang anak cerita kemarin itu, dia bilang sama anak bahwa lama dong 30 tahun. Bilang tidak masalah 30 tahun. Andai kata umur nggak nyampe ke segitu saja, misalnya mati di tengah jalan, tapi mati lagi hafalan Quran. Coba mati lagi hafalan Quran, itu luar biasa. Ini saya kasih contoh cara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini bacaan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini 7 jam 20 menit. Iya. Masuk itu. Tajwidnya dapat dia. Dapat tajwidnya, matnya semuanya dapat. Itu 7 jam 20 menitan, kurang lebih 30 juz. 30 juz. Masya Allah. Alhamdulillah beberapa anak-anak hafidh Quran. Salah satunya anak ajak umroh kemarin. Ini sama beberapa jamaah anak duduk waktu sholat Jumat di Masjid Nabawi. Anak baca Quran, anak lihat dia duduk sebelah anak-anak yang kedua, Abdurrahman. Anak lihat dia baca surat Al-An'am. Diikutin sama salah satu jamaah di sebelahnya. Selesai Al-An'am baca Al-A'raf. Selesai Al-A'raf baca Al-Kahfi karena hari Jumat.
selesai Al-Kahfi, ini semua dibaca kurang dari 1 jam, kurang dari sejam. Namanya subhanallah. Kalau orang menghafal Al-Quran, apa yang dibaca itu akan lebih cepat dia. Kalau misalnya tadi contoh nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia bisa membaca itu dengan lebih cepat, dan ketika banyak yang dia hafal dari bacaan Al-Quran, enaknya orang yang banyak hafalan Qurannya itu, dia tidak harus lagi lihat mushaf kalau dia baca Quran. Hari Jumat harus baca Kahfi, dia hafal Kahfi, dia baca Al-Kahfi. Ya, mau tidur dia harus baca Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil alamin, dan seterusnya surat As-Sajdah, dia baca surat As-Sajdah ya dengan cepat. Kemudian dia baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia bisa membaca surat Tabarak ketika dia menghafalnya. Kalau dia menghafal Al-Quran, nah harusnya kita, akhwati fillah rahmani wa rahimakumullah, ini kaitannya dengan muhasabah ya. Kita hitung, anak sudah ngaji dari umur sekian sampai umur sekian, tapi hafalan Quran gak nambah, juz amma nggak hatam-hatam, ya nggak hafal-hafal juz amma ini. Harusnya setidaknya kalau misalnya setiap tahun tadi misalnya mau serius menghafal Quran, setiap tahun setidaknya hafal 1 juz. Ya, kalau ibu-ibu sudah biasa hadir majelis ilmu ini, sudah 10 tahunan menghadiri majelis ilmu, rata-rata ibu sudah hafal 10 juzan. Ya, itu pun dengan ngukur menghafal perharinya berapa ayat? 1 baris. 1 baris. Ya, cuman 1 baris. Ini tidak susah kalau dimulai. Ya. Nah, jangan memikirkan akhirnya. Nanti kalau nggak hafal belum 30 juz nggak masalah. Kita dengerin Quran setiap tadi 1 ayat tadi atau 1 baris yang didengar berulang-ulang, dapat pahala nggak Bu? Dapat. Ketika mau menghafalnya 1 baris diulang-ulang 10 kali, setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, itu diulang-ulang, dan ketika dia sudah 10 kali dia mengulangnya, kemudian dia mencoba nutup dan membaca untuk yang ke-11 kalinya, 12 kalinya, dan dia mulai hafal. Alhamdulillah mulai hafal nih setelah membaca sekian belas kali. Terus caranya supaya ayat itu nempel di dirinya, nempel di hatinya, setiap dia sholat dipakai setelah baca Al-Fatihah. Ya, setelah baca Al-Fatihah dipakai di hari itu. Nah, ini supaya menempel ayatnya. Walaupun nggak sampai 1 ain, 1 baris. Ya kan? Siapa yang bisa hafal 1 ain dalam 1 hari? Ya, nggak bakalan bisa 1 baris. Tapi yang dihafal kemarin ditambahkan. Jadi kemarin bacanya 1 baris, sekarang bacanya 2 baris. Besok 3 baris, gitu kan ya? Terus demikian. Jadi tiap hari sholatnya tambah berkualitas, hafalan nambah, sholatnya tambah baik. Ya, waktu untuk ngelihat yang nggak penting berkurang. Udah ntar waktunya ngafalin Quran nih. Ya, hari ini harus hafal 1 baris. Ini waktu untuk ngelihat yang nggak penting, yang dengerin yang nggak perlu, udah matiin, matiin. Baca Quran, pegang Quran, dengerin rekaman bacaan Quran. Ayat yang mau atau surat yang mau dihafalkan, kalau sering didengar gampang untuk dihafalkan. Karena ada orang yang hafalannya itu gampang menghafal dengan melihat, ada yang gampang dengan mendengar. Banyak orang-orang yang ini pernah dicobakan juga, tapi ini dicobakan di Saudi Arabia. Dicobakan untuk nenek-nenek yang usia di atas 60 tahunan, sampai dibuat musabaqah hifdzul Quran, musabaqah hafalan Quran. Yang menang nenek-nenek usia 70 tahunan. Ya, yang dia baru menghafalkan Quran kurang dari 4 tahun. Karena kemampuan menghafal itu seperti pisau.
kalau terus diasah semakin tajam. Mungkin pertamanya berat satu baris, tapi dengan perjalanan waktu bisa per hari itu bisa sampai 1 lembar. Bahkan sebagian anak-anak yang menghafal Al-Quran itu bisa sampai dalam sehari itu bisa 3 lembar nambah hafalan baru. 3 lembar 6 halaman. Ini karena hafalan kita ini karena jarang dipakai. Kita biasanya ibu-ibu kalau sudah umur-umur sudah senior begini, yang dihafal nama obat. Iya. Kenapa? Yang dihafal namanya obat. Kalau kolesterol obatnya ini, kalau darah tinggi obatnya ini, kalau gula obatnya ini, apal itu. Iya. Allahul musta'an. Iya, daripada begitu lebih baik menghafal Al-Quran. Ya, anak tidak menyalahkan ya, memang perlu harus tahu obat apa yang dikonsumsi ketika sakit. Tapi ketika ibu hafal Quran atau berusaha menghafalnya, walaupun anak udah sekian Ustadz, sudah hampir 80 nih, nggak usah putus asa. Kalau niat sudah ada kecatat niatnya, benar tidak? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi sudah niat menghafal Quran, dapat pahala menghafal Quran tidak? Masya Allah. Ya, daripada nggak pernah niat aja nggak berani. Mau niat banyak, mau menghafal Quran, mau niat saja takut, nggak berani. Subhanallah. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, al-mu'min qawwamun ala nafsihi yuhasibu nafsahu lillah wa innama khaffa al-hisabu yawmal qiyamati ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Beliau mengatakan bahwa seorang mukmin itu dia menghitung dirinya sendiri, menghisab dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hisab itu akan mudah, ringan pada hari kiamat bagi mereka-mereka yang menghisab dirinya sekarang. Dan ikhwatan rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, arti setiap kita yang hidup, pasti kata Imam Hasan Al-Basri, pasti dihadapkan dengan hal-hal yang baru, yang mungkin buat dia itu menarik, menakjubkan, menyenangkan. Entah itu makanan, entah itu wisata, entah apapun itu. Dia tertarik dengan hal-hal baru yang mendorong dirinya untuk melakukan atau mengkonsumsinya, misalnya kalau itu adalah makanan. Namun jika dia menghisab dirinya, dia bertanya, aku suka dengan makanan ini. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala ridho atau tidak? Apakah ini akan menjauhkan aku dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau itu makanan, kalau itu perbuatan juga sama. Dia ingin melakukan sesuatu, apakah Allah ridho dengan perbuatan itu? Terus dia menanyakan hal ini. Dia bertanya. Dan kalau misalnya dia sampai terjerumus dalam kesalahan, dia pun menanyakan, kenapa kamu berbuat ini? Bukankah ini adalah nikmat yang Allah berikan kepadamu? Kenapa kamu berbuat maksiat? Padahal kamu berbuat dosa dan maksiat itu pakai nikmatnya Allah. Dan dia menghisab dirinya untuk segera bertaubat, dan dia berkomitmen, saya tidak akan mengulang lagi, tidak akan mengulang lagi. Maka beliau mengatakan, innal mu'minina qaumun awqafahumul Qur'an. Orang mukmin itu orang yang diberhentikan oleh Al-Quran. Jadi traffic lightnya ini Al-Quran. Merahnya Quran, dia berhenti. Hijaunya Quran, dia jalan. Ya, orang mukmin adalah seperti itu. Wa hala baina halakatihim, dan dia dengan itulah Quran itu menyelamatkan dia dari kecelakaan. Kecelakaan apa? Terbentur dosa, ketabrak dosa. Karena dia rambunya adalah Al-Quranul Karim. Innal mu'min asirun fid dunya yas'a fi fakaki raqabatihi. Orang mukmin itu tawanan di dunia ini, dan dia ingin memerdekakan dirinya dari tawanan tersebut. La ya'manu syai'an hatta yalqallah. Dia tidak pernah merasa aman
selama menjadi tawanan ini sampai dia ketemu Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia berjumpa dengan Allah. Ya'lamu annahu ma'khudhun 'alaihi fi sam'ihi wa fi basarihi wa fi lisanihi wa fi jawarihihi. Dan dia sadar bahwa semua yang diperbuat olehnya akan dihisab oleh Allah. Allah akan bertanya kepada matanya, bertanya kepada telinganya, bertanya kepada lisannya, bertanya kepada tangan dan kakinya. Semuanya akan ditanya oleh Allah dan semuanya akan jawab. Semuanya akan menjawab. Dan Malik bin Dinar mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang terus menanyakan kepada dirinya, kamu ingat enggak kamu yang berbuat ini? Kamu ingat ketika hari itu kamu berbuat itu? Terus dia menanyakan dirinya. Thumma alzamaha kitaballahi azza wa jal fakana laha qaidan. Ketika dia menyadari bahwa dia banyak berbuat maksiat, akhirnya dia menetapkan dirinya untuk ikutin Quran. Dia menjadikan Quran sebagai pembimbingnya. Maka dengan begitu selamat dia. Seorang mukmin yang seperti ini, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pada hari akhir. Dia tidak menjadi orang-orang yang lalai, yang enggan untuk menghisab dirinya, yang akhirnya ketika dia pada hari kiamat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Ali Imran ayat 30, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari setiap jiwa melihat, dia mendapati semua apa yang dia perbuat ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang baik ditunjukkan oleh Allah, semua yang buruk ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya ditunjukkan, keburukannya ditunjukkan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan di saat itulah setiap orang yang bermaksiat dia berangan-angan, semoga saja antara dia dengan dosa-dosanya itu ada jarak yang sangat jauh. Dia berharap enggak ketemu dengan maksiatnya, dengan dosanya itu. Nah, ini hal yang mengejutkan, yang paling mengerikan kalau tiba-tiba kita ditunjukkan dosa-dosa kita kayak gunung. Waliyadzubillah. Ya. Di saat itu dia kaget, astagfirullah, dan semuanya benar. Allah akan munculkan semua memori kita, akan ingat, iya benar. Dari sejak baligh sampai menjelang wafat ditunjukkan semua perbuatan dosanya. Dan dia ingat benar, saya usia sekian berbuat begini, saya usia segitu berbuat begitu. Semua ditunjukkan dan diingatkan. Dia akan menyesal kalau disodorkannya itu pada saat itu. Namun ketika di dunia dia mau menghisab, sekarang mau menghisab dan taubat, astagfirullahaladzim, ya Allah, dulu anak waktu remaja begini, dulu waktu begini, dan terus bertaubat, beristighfar, sekarang menghisab dirinya, sekarang baik nanti matinya. Ya, akhiratnya akan baik. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama itu menjelaskan tentang muhasabah atau menghisab diri ini. Bahwa muhasabah itu ada dua macam. Muhasabah sebelum beramal dan muhasabah sesudah beramal. Apa muhasabah sebelum beramal? Muhasabah sebelum beramal itu menanyakan apa motivasinya, niatnya apa, niatnya beramal ini apa, Allah kah atau yang lain? Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, rahimallahu abdan waqafa inda hammihi fa in kana lillahi amdahu wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti di setiap niat-niatnya. Kalau niatnya karena Allah, dia jalani. Kalau bukan karena Allah, dia stop, dia berhenti dulu. Dia perbaiki niatnya. Jangan sampai beramal bukan karena Allah. Sayang. Nah, para ulama menjelaskan, jika hatinya atau dirinya ingin melakukan suatu amalan, maka dia nanya, dia melihat apakah dia niatnya karena Allah dan kemudian sanggup dia melakukannya. Kalau dia sudah insya Allah ini karena Allah dan dia sanggup melakukannya, lakukan.
Ya, dia melakukannya. Namun ketika dia belum mampu untuk melakukannya, maka dia berusaha melakukannya semaksimal yang bisa dia lakukan. Dan kalau misalnya dia melakukan sesuatu, atau ingin niat melakukan sesuatu, apakah yang dia lakukan itu suatu kebaikan dan ketaatan, atau menundanya adalah lebih baik? Ini contohnya Nabi SAW ketika di kota Mekah, beliau bisa jihad, tapi nggak jihad, ya, bisa berjihad di kota Mekah. Ada Hamzah, ada Umar, ada sahabat-sahabat hebat, tapi Nabi SAW menunda hal tersebut karena melihat kemaslahatannya adalah nanti setelah hijrah. Kalau sebelum hijrah akan terjadi kerusakan besar di kota Mekah, dan itu menjadi madarat besar terhadap dakwahnya Islam. Itu sama seperti teroris jadinya, ya, sama seperti teroris. Dan Nabi SAW adalah seorang pembuat kebaikan, bukan pembuat kerusakan. Nah, kemudian kalau dia ternyata di dalam hatinya banyak didorong oleh motivasi yang tidak ikhlas, riya atau sum'ah dan yang lainnya, maka dia tidak jadi melakukannya. Ya, dia berusaha untuk memperbaiki hatinya dan niatnya. Karena riya itu syirik. Riya itu adalah kesyirikan. Jangan sampai motivasi amalnya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan sebelum beramal. Adapun sesudah beramal, yaitu yang pertama, sesudah beramal dia bertanya, menghisab dirinya. Ketaatan yang sudah dia lakukan, dia pasti yakin, ya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan amal itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang harus dia sadari, karena haknya Allah di dalam ketaatan itu ada 6 hal. 6 hal yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ketaatan yang kita lakukan. Apa saja? Yang pertama, ikhlas di dalam beramal. Yang kedua, sepenuh hati, ya, tulus sepenuh hati dia melakukan ibadah itu. Pertama ikhlas, kedua dengan sepenuh hati, kemudian yang ketiga ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, adalah menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, dia berusaha melakukannya secara ihsan. Berusaha melakukannya secara ihsan. Tes. Maksudnya berusaha melakukannya secara ihsan, yaitu dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu, maka ketahuilah bahwa Allah melihatnya. Ini baterainya habis kayaknya. Tes. Nah. Berusaha melakukan secara ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu, maka meyakini bahwa Allah melihatnya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu
menyadari akan kekurangan kita di dalam beribadah. Kita sadar ibadah kita banyak kurangnya. Sadar ibadah kita banyak kurangnya. Ini 6 hal yang merupakan hak Allah di dalam ibadah kita. Nah, apakah kita sudah melakukan semuanya di dalam ibadah yang kita lakukan atau belum? Ikhlasnya, ketulusannya di dalam melakukan tidak dengan berat hati. Apakah itibanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah meyakini Apakah meyakini bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dia menyadari ini adalah karena kemudahan yang Allah berikan? Maksudnya kemudahan itu bagaimana? Bahwa kita tidak akan bisa hadir contohnya di majelis ilmu ini tanpa kemudahan dari Allah. Ya, berapa banyak yang pengen hadir tapi karena sakit misalnya tidak bisa hadir. Ini karunia dari Allah, kemudahan dari Allah. Berapa banyak yang ingin sholat? Jazakallahu khair. Berapa banyak yang ingin sholat? Tes. Berapa banyak yang ingin melaksanakan ibadah sholat, namun dia tidak bisa melaksanakan sholat karena stroke, koma, ya masih hidup. Ya, yang ada cerita kakek kemarin itu, masya Allah, dia ini selalu di soft depan tapi duduk di kursi. Dia menyesal, dia mengatakan yang ana sesali cuma satu, Ustaz. Apa? Ana tidak bisa sujud karena sholatnya di kursi. Itu buat ana teguran keras. Ini subhanallah, kita yang masih bisa sujud nggak pernah syukur kepada Allah. Ya, apakah baru ketika kaki susah ditekuk baru menyadari hal itu? Ketika masih bisa sujud, masih bisa ruku dengan benar, syukuri kesempatan itu dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sering-sering beribadah kepada Allah, sering-sering sholat. Juga dia menghisab dirinya terkait dengan waktu-waktu yang dia habiskan untuk hal-hal yang sifatnya mubah. Ya, mubah itu apa? Dilakukan tidak mengapa, ditinggalkan dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak, ya artinya dia tidak dapat pahala dan tidak nanggung dosa, itu mubah. Nah, dia bertanya kepada dirinya, kenapa dia melakukan hal-hal yang mubah ini? Ya, apakah mengharapkan Allah, mengharapkan akhirat, surganya Allah atau yang lainnya? Atau jangan sampai dia malah habis waktunya dengan hal-hal yang banyak yang mubah, ya, banyak melakukan hal-hal yang sifatnya mubah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang enggan bermuhasabah, enggan untuk menghitung dirinya, maka dia akan menjadi orang yang tertipu. Akan menjadi orang yang tertipu. Dia merasa dirinya sudah faedah, sudah untung, ternyata tekor. Ya, dia merasa anak sudah banyak amalnya. Tapi yang biasa kita hitung memang kebaikan, tapi kita lupa ngitung dosa. Ya, seringkali adalah memang seperti itu. Sehingga ketika dia tidak menghitung dosa-dosanya, maka akibatnya adalah dia menggampangkan atau dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah dia orang yang tertipu. Nah, kalau kita mengurutnya, maka yang paling utama adalah menghisab dalam hal yang wajib. Yang wajib sudah benar belum? Ya. Kemudian menghisab yang lainnya adalah hal-hal yang haram, sudah ditinggalkan belum? Itu yang paling pokok, ujung dalam sama ujung luar. Yang paling dalam yang harus dikerjakan, yang wajib-wajib, sudah benar atau tidak? Yang paling luar hal-hal yang haram, apakah sudah ditinggalkan atau tidak? Baru urutan berikutnya tentang sunnah-sunnah, ya, dan kemudian meninggalkan yang makruh-makruh. Terus demikian. Kalau dia menghisapnya seperti ini,
maka akan memudahkan dirinya untuk terus bertanya, menghisab dirinya di dalam setiap langkahnya, sehingga dia selalu menanyakan, kamu melihat ini mengharap ridha Allah atau tidak? Kamu melangkah ke sana mengharap ridha Allah atau tidak? Kamu berjalan, kamu makan, kamu minum, kamu tidur, semuanya dia menanyakan apakah Allah Subhanahu wa taala ridha atau tidak terhadap apa yang dia perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan hisab ini di dalam surat Al-Ahzab ayat 8. Wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Dan sungguh kami akan bertanya kepada umat-umat yang diutus kepada mereka rasul-rasulnya, dan kami akan bertanya kepada rasul-rasulnya juga, dan kami akan sampaikan kepada mereka dengan apa yang kami ketahui, dan Allah Maha tahu dengan apa yang terjadi, dan tidak ada yang lalai dari kami, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman, tadi itu surat Al-A'raf ayat 6 dan 7. Tadi surat wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Itu surat Al-A'raf ayat 6 dan 7. Adapun di surat Al-Ahzab ayat 8, la yas'al as-sadiqina an sidqihim liyas'al as-sadiqina an sidqihim. Nanti orang-orang yang jujur akan ditanya akan kejujurannya. Nah, kalau orang yang jujur saja, yang shadiq, ditanya oleh Allah, bagaimana yang lain? Iya, orang-orang yang baik saja dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang lain? Lebih dari itu Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh kalian nanti akan ditanya oleh Allah akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Allah akan bertanya terkait dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nabi SAW ketika membacakan ayat ini, setelah pernah sekali waktu Nabi SAW lapar dan tidak ada apa yang dimakan di rumah, nggak ada makanan di rumah. Kemudian beliau keluar rumah ketemu dengan Abu Bakar dan Umar, dan akhirnya bertamu dengan salah seorang sahabat Ansar. Kemudian disuguhi makanan. Nabi SAW selesai disuguhi makanan itu diberi minum, air dingin diminum oleh Nabi SAW. Kemudian beliau SAW bersabda, akhrajakum min buyutikum jiya'an. Kalian keluar dari rumah kalian lapar, dan kalian pulang dalam keadaan kenyang. Dan Allah berfirman, latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian akan ditanya akan semua nikmat yang Allah berikan kepadamu. Sahabat bertanya, Umar atau Abu Bakar, ya Rasulullah, semua nikmat ditanya. Hattal ma'il barid, sampai air sejuk yang kamu minum, air dingin, ditanya oleh Allah. Untuk apa nikmat ini? Untuk apa nikmat yang Allah berikan kepadamu? Dari mana kau dapat nikmat itu? Dan kemana kamu pakai nikmat yang Allah berikan kepadamu? Subhanallah. Ini hisab ini berat. Hisab itu berat. Kalau tiap nikmat ditanya, setiap nikmat yang Allah berikan ke kita ini lebih banyak daripada nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat, ya, subhanallah. Dan itu semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan nikmat itu ditanya dari akhadha min hillihi wa sarfihi fi haqqihi. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mendapat nikmat itu dari yang halal dan kamu belanjakan kepada yang halal? Bisa jadi dapatnya halal tapi dibelanjakan ke yang haram. Bisa jadi dapatnya haram dibelanjakan kepada yang halal.
Yang Allah ridhoi cuma satu, dapatnya dari yang halal dan dibelanjakan kepada yang halal. Dan juga ditanya, apakah kamu mensyukuri nikmat itu atau tidak? Atau kufur malah kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak, bahkan nikmat ini di antara nikmat terbesar yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penglihatan, pendengaran dan hati. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 36, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bakal ditanya, apa yang kamu lihat? Lihat yang diridhai oleh Allah? Apa yang kamu dengar? Mendengar yang diridhai oleh Allah? Apa yang kamu pikirkan? Penglihatan, pendengaran dan hati ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dipakai untuk ketaatan atau untuk maksiat? Disyukuri atau dikufuri? Maka Allah ingatkan kepada kita di surat Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang sudah dia perbuat untuk besok. Allah menyebutkan akhirat itu besok karena saking dekatnya. Ya, tanya sama orang-orang yang sudah wafat, seberapa cepatnya dunia yang mereka jalani. Ada yang pernah hidup 100 tahun, ada yang pernah hidup 1000 tahun, mati. Semuanya wafat, semuanya tidak ada. Itu menunjukkan bahwa lamanya dunia itu seperti besok. Dan ternyata di akhirat lebih lama lagi. Kata Qatadah, "Ma zala rabbukum yuqarribu sa'ata hatta ja'alaha qaghad." Senantiasa kiamat itu oleh Allah tiap hari didekatkan kepada manusia sampai seakan-akan besok terjadi. Seakan-akan besok terjadi. Nah, orang yang sering menghisab dirinya, dia akan banyak mendapatkan faedah, manfaat untuk dirinya. Di antara manfaatnya muhasabah, yaitu dia mengetahui aib-aib dirinya. Orang yang sering muhasabah dia tahu kekurangan dirinya itu di mana. Orang yang tidak tahu kekurangan dirinya di mana, dia tidak akan bisa bertaubat dan memperbaiki diri. Kalau dia tidak pernah tahu apa kekurangan dirinya. Namun kalau dia muhasabah terhadap dirinya, ya Allah ternyata ana masih begini, ternyata ana masih begitu, dan lain sebagainya. Kalau dia muhasabah, dia tahu kekurangan dirinya dan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "La yafqahu ar-rajulu kullal fiqhi hatta yumqita an-nasa fi janbillah. Thumma yarji'u ila nafsihi fayakunu laha ashaddu maqta." Tidak mungkin seseorang itu menjadi paham benar tentang ilmu agama kecuali ketika dia menyadari banyaknya kekurangan pada manusia. Dan kemudian ketika dia melihat kepada dirinya, ternyata yang paling banyak kurangnya adalah dirinya sendiri. Nah, kalau dia melihat kekurangan orang, kita lebih kenal akan kekurangan diri kita. Harusnya seperti itu. Kalau dia sadar akan kekurangan dirinya lebih dari yang lainnya, maka di saat itulah dia menjadi orang yang faqih, orang yang paham akan hakikat dirinya. Kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadira ahadun yajlisu ilayya." Kata Muhammad bin Wasi', beliau mengatakan, andai kata dosa itu ada baunya, enggak ada yang mau duduk dekat saya. Ya, kalau maksiat itu ada baunya, dosa itu ada baunya, mungkin enggak ada yang mau duduk dekat dengan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Orang yang tidak pernah mengetahui aib yang ada pada dirinya, yang tidak mau untuk melihat hal itu, dia terus membiarkan dirinya berbuat dosa dan maksiat, maka dia akan sama seperti orang yang membiarkan dirinya terjerumus ke dalam jurang dan dia tidak waspada dan tidak hati-hati. Pernah Uqbah bin Suhban Al-Hannai, beliau menyampaikan, pernah sekali waktu saya bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah yang ditanya tentang firman Allah di surat Fatir ayat 32. Ya Ummul Mukminin, siapa orang-orang yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini di surat Fatir ayat 32? Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang pilihan kami, kepada hamba-hamba yang kami pilih. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, di antara mereka ada yang sederhana, di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Ya, kemudian dia tanya, siapa orang-orang yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini? Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Ya bunai, haula'i fil jannah. Orang-orang ini mereka di surga. Amma sabiq faman madha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati war rizq. Yang orang-orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan yang dimaksud adalah orang yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW menyebutkan dia di surga, dia di surga, dia di surga. Maksudnya adalah Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali dan yang lainnya. Ini Aisyah yang menjelaskan. Aisyah ketika itu masih hidup. Wa amal muqtasid faman ittaba'a atharahu min ashabihi hatta lahiqa bihi. Adapun orang yang sederhana di dalam beramal adalah sahabat yang belum wafat, yang mengikuti jejak para sahabat yang sudah wafat sebelumnya, sehingga mereka nyusul kebaikan seperti kebaikan orang-orang itu, seperti kebaikan Rasulullah, kebaikan Abu Bakar dan Umar. Wa amal zalimu li nafsi, amma zalimu li nafsi, adapun orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, famithli wa mithlu, itu orang seperti saya, kata Aisyah, seperti kamu, seperti kita. Aisyah mengatakan dirinya zalimun li nafsi. Ya, ini Aisyah, istri Nabi SAW. Rumahnya sekarang masuk dalam Masjid Nabawi. Dia mengatakan, aku orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kita nggak pernah ngaku. Kita tidak pernah ngaku kalau kita berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Padahal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah keluar rumah. Ya, tidak pernah keluar rumah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW wafat, beliau tidak keluar dari rumah itu. Makam Rasulullah SAW tetap di rumahnya, cuma dibangun dinding, ya, dibangun dinding, dan kemudian dinding pembatas, dibuat kamar tersendiri antara makam Nabi dengan rumahnya Aisyah. Di dalam rumah itu dibuat tembok, tapi masih ada tirainya. Ketika ayahnya meninggal, Abu Bakar ditaruh di samping Rasulullah SAW. Jadi di dalam rumah itu ada dinding pembatas, Aisyah di kamar sebelah makamnya Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar. Aisyah sering masuk ke sana untuk ngambil keperluannya karena di situ mungkin ada raknya dia, ya. Dia sering ngambil sesuatu. Ketika Umar wafat, Umar minta izin untuk dimakamkan di situ. Umar Ibn Al-Khattab minta izin untuk dimakamkan di sana. Kata Aisyah, tapi Umar pun mengatakan kepada anaknya, minta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah, boleh tidak saya dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar? Jangan dipaksa. Kalau boleh saya dimakamkan di sana. Kalau tidak boleh maka tidak apa-apa. Kata Aisyah, maunya tempat itu tinggal satu tempat paling kecil, tinggal dikit nih. Maunya saya di situ. Tapi karena Amirul Mukminin Umar yang minta, saya berikan untuk Umar. Maka Umar pun dimakamkan di sana. Akhirnya hampir ditutup full, tapi masih ada tirainya. Dan Aisyah, sejak Umar dimakamkan di sana, setiap masuk ruangan itu dia pakai hijab, pakai jilbab.
kuburan. Ya. Dia malu. Ada yang bukan mahramnya. Ini hidupnya seperti itu Aisyah. Dia tidak keluar rumah, dia punya teras kecil di depan rumahnya, ada teras kecil. Tujuannya untuk terima tamu murid-murid yang belajar agama kepada beliau. Karena dia istri Nabi, orang yang alim, yang mengerti ilmu agama. Banyak para sahabat datang untuk nanya agama kepada beliau, para tabi'in dan yang lain sebagainya. Tidak keluar rumah. Itu pun menganggap dirinya zalimun li nafsi. Enggak ada gadget di kamarnya. Enggak ada televisi. Enggak ada gunjang-gunjing. Tapi menganggap dirinya zalimun li nafsihi. Subhanallah. Nah, kalau kita melihat mereka seperti itu masih menganggap dirinya zalim, kita ditaruh di mana nantinya? Ya. Subhanallah. Orang yang muhasabah, ini semua kita mencoba muhasabah. Iya. Ketika muhasabah itu sebentar saja akan memberikan manfaat yang banyak buat diri seseorang. Dia sadar, astagfirullahaladzim, ternyata anak ini main-main hidup selama ini. Iya. Mereka nggak ada kesempatan, jenuh, bosan, sumpek. Iya. Masa gini terus, pengen jalan-jalan. Apalagi anak muda sekarang healing. Ya, mau healing, mau ini, mau itu. Sebentar-sebentar stres, datang ke psikolog, psikiater. Padahal masalah hidupnya cemen. Ya, masalah hidupnya masalah yang enggak ada nilainya. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Nah, maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang terus menanyakan kepada dirinya tentang kekurangan-kekurangannya, itu adalah sifatnya orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, yang dengan itu dia terus berusaha pelan-pelan mendekat kepada Allah dengan terus memperbaiki diri. Nah, juga di antara manfaatnya muhasabah ini apa? Kita kenal akan hak Allah. Orang yang tidak kenal hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya ibadah, karena tidak kenal dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara manfaat orang yang muhasabah, manfaat terbesar bagi hatinya adalah melihat hak Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Allah itu menuntut kita untuk beribadah. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk main-main, bukan untuk senda gurau, bukan untuk lalai. Kalau kita ini tahu hak Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita menghisab diri kita, kita kenal akan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ngukur apakah kita sudah menunaikan hak Allah dengan benar atau tidak. Kalau ternyata banyak kurangnya, ya terus perbaiki mumpung masih hidup, mumpung jasad ini masih bisa digerakkan untuk menunaikan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat dengan benar akan hak Allah terhadap ibadah yang kita lakukan, maka kita akan sadar bahwa kita belum apa-apa. Salat kita, Allah menjanjikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sangat beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Keberuntungan itu kalau khusyuk, kalau enggak khusyuk enggak beruntung. Ya. Dan kita tahu bahwa salat kita lebih banyak tidak khusyuknya. Ya, banyak gak khusyuknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka yang ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Bahwa orang-orang yang khusyuk itu mereka yang akan diberi warisan oleh Allah, diberi tempat yang mulia, yaitu mereka yang akan menempati surga Firdaus yang mereka tinggal di dalamnya. Kalau kita cuma sekedar sholat, tidak pernah ngukur haknya Allah di dalam sholat kita, bagaimana kita memperbaiki sholat kita? Tanya, oh anak nggak sholat, nggak khusyuk. Jadi kalau selesai, walaupun kita sadar nggak khusyuk misalnya, selesai sholat kan kita baca istighfar. Istighfarnya beneran, bukan cuma syarat.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, banyak gak khusyuknya salat ana barusan nih. Ya, banyak tidak khusyuknya. Juga ketika kita puasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Memerintahkan kita untuk fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Kalau sedang puasa jangan berkata-kata yang keji, yang kotor, cabul, jangan bersikap berkata-kata yang teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Jangan bersikap yang jahil. Itu harusnya orang yang puasa. Mungkin sebagian kita membiasakan puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid. Apakah semakin baik akhlaknya atau tidak dengan puasa yang dia lakukan? Kalau akhlaknya enggak tambah baik, ini haknya siapa yang dikerjakan? Jangan sampai termasuk yang disebutkan rubba sha'imin laisa min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dia tidak dapat jatah apapun dari puasanya, cuman sekedar lapar dan dahaga. Ya, kayak orang diet. Enggak dapat apapun dari puasanya. Kalau puasanya tidak memperbaiki akhlaknya. Ini muhasabah itu penting untuk setiap ibadah supaya kita tahu apa haknya Allah dari ibadah yang kita lakukan. Nah, ikhwatal iman, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang menyebabkan banyak orang-orang saleh itu dia tidak pernah merasa percaya diri dengan ibadah yang mereka lakukan, enggak pede dengan ibadahnya. Karena dia tahu, ya Allah, enggak ada nilainya ibadahku ini kalau dibandingkan dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya. Maka kadang ana sering membaca kalau ada ulama seperti Imam Syafi'i, salah satunya syairnya, beliau menyampaikan syair ini menjelang wafatnya. Falamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altu ar-raja minni li'afwika sullama ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika kana 'affuka a'zama. Ketika hatiku sudah mulai mengeras, jantungku mulai berhenti, ya Allah, aku enggak ada tempat lagi untuk pergi. Yang aku jadikan harapanku kepadamu adalah tangga harapanku adalah rajaku, harapanku kepadamu ya Allah. Itulah satu-satunya harapanku. Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ta'azamani dzanbi. Dosaku sangat besar ya Allah. Imam Syafi'i apa dosanya? Apa dosanya Imam Syafi'i? Ta'azamani dzanbi falamma qarantuhu bi'afwik. Ketika aku sandingkan dosaku ini dengan ampunanmu ya Allah, kana afuka a'zama. Ampunanmu lebih besar lagi daripada dosaku. Apa dosanya Imam Syafi'i? Beliau yang hidupnya habis dari mudanya talabul ilm, belajar, ya, tinggalnya di Gaza. Imam Syafi'i aslinya dari Gaza. Dia berangkat diantarkan ibunya ke Mekah, belajar agama, kemudian ke Madinah, kemudian ke Yaman, kemudian ke Mesir, kemudian ke Baghdad. Ya. Beliau ini pindah belajar agama dari satu tempat ke tempat yang lainnya, nulis buku, ngajar murid-murid sampai jadi imam mazhab sampai sekarang disebut. Itu pun masih subhanallah takut dosanya. Subhanallah. Terus kita di mananya kalau disandingkan dengan mereka? Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang itu mereka harapkan adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan amalnya. Amalnya la syai', enggak ada nilainya. Yang ada adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah yang banyak dilakukan oleh manusia, mereka lebih sering sibuk melihat hak mereka, lupa akan haknya Allah. Sehingga apa yang terjadi? Terus merasa kurang, nggak pernah syukur nikmat. Iya, terus ana ini salah apa? Kenapa ana dibeginikan? Kenapa begitu? Yang dia lihat dirinya, lupa haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melihat kepada haknya Allah Subhanahu wa taala, maka akan ringan semua ujian, semua beban hidup, semua perintah dan larangan akan gampang bagi dia untuk mengerjakan perintah, menjauhi larangannya. Karena dia hidup bukan untuk itu semuanya, tapi untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka sibuk untuk memperhatikan haknya saja, lupa akan haknya Allah, maka bagaimana dia bisa mengenal Allah? Bagaimana dia bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala? Rindu kepada Allah Subhanahu wa taala,
merasa nikmat ketika zikir menyebut namanya, dan itu menunjukkan kejahilan yang luar biasa, kebodohan yang luar biasa ketika orang itu tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, hanya sibuk dengan urusan dunianya belaka. Hanya sibuk dengan urusan dunianya belaka. Jadi muhasabah itu dia berusaha melihat haknya Allah pada dirinya. Apakah dia telah menunaikan hak Allah itu dengan maksimal atau tidak? Dan sebaik-baik berfikir adalah berfikir akan hal ini, sehingga hatinya ini naik ke Allah, dan dia taruh hatinya ini di hadapan Allah dengan keadaan rendah dan hina, dengan pasrah, dengan menunjukkan kebutuhan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengarahkan hatinya ini kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini tentang muhasabah, dan ini di antara ibadah yang besar yang sering dilakukan oleh seorang hamba. Ini salah satu kiat, banyak lagi kiat muhasabah itu. Di antara muhasabah yang kiat muhasabah itu adalah, ya, makanya pernah Anda sampaikan kalau tidak salah ya, kalau ibu-ibu ada yang bisa, kalau bisa ini anjuran, beli kain kafan. Beli kain kafan, beli sepaket perangkat jenazah ini, beli. Ya, siapin dan sering-sering dilihat. Ya, ini yang bakal saya pakai nanti. Ya, kalau sering melihat kain kafan yang sering dipakainya, ini muhasabah. Ternyata warna-warni baju ini nggak ada nilainya semuanya. Ya, semua kita kadang rewel milih baju, rewel milih mukena, rewel milih ini yang dibawa pulang. Cuman itu doang. Sibuk cari minyak wangi itu baunya minyak wangi jenazah, udah begitu. Ya. Ya. Tapi banyak Anda lihat jamaah begitu. Banyak Anda lihat orang-orang salehah, laki perempuan yang seperti itu. Yang dia ini mempersiapkan dirinya sebelum kenyataan. Lebih baik kita nggak nafsu makan, tapi membuat kita ini semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makan seadanya, tapi nanti di akhirat nafsu dengan luar biasa. Ya, daripada kita sekarang lalai dan lupa dan lain sebagainya, terus kemudian akhirnya nanti menderita yang lama. Ya, dia kalau dia memiliki muhasabah, di antara muhasabah itu adalah memikirkan bagaimana nanti kalau dibawa ke kuburan. Ya, nggak ada alas, nggak ada bantal, nggak ada pelita, nggak ada lampu. Ya, sempit bantalnya, kita cuman gulungan tanah. Ya, setelah keluarga kita semua yang kita sayangi semuanya pergi. Ya, mereka mau sayangnya kayak apa, pergi. Kita demi anak, demi cucu, demi ini kadang kita ngutang nggak bayar, pergi ke bank, ngutang bank, riba, mau melakukan hal-hal yang haram demi anak, demi cucu katanya. Datang ke pegadaian untuk ini dan itu, tapi ketika mati udah ditinggal, setelah dikubur ditinggal. Ya, doa sebentar kita ditinggalin. Setelah itu kita bertanggung jawab semua 100% sen demi sen duit yang kita cari dari yang halal dan haram itu semuanya. Ya, semuanya akan ditanya. Kemudian datang malaikat munkar nakir. Ya, kita didudukkan, ditanya, bisa jawab tidak? Sesudah itu apa yang didapat? Nanti ketika kiamat, sangkakala ditiup semua, kita disuruh bangun dari kubur kita. Kayak apa? Bagaimana kita nanti ketika dibangunkan dari kubur kita? Waktu dihisab, catatan amal kita ini nyampainya ke kita dari sisi mana? Kanan, kiri, atau dilempar dari punggung? Ya. Nah, ini muhasabah. Lebih baik kita pikirkan sekarang ketimbang nanti kalau kelihatan ternyata kita termasuk orang yang rugi. Wal iyadzu billah. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita pelajari pada kesempatan ini, yang insyaallah kita akan
mempelajari pada kesempatan berikutnya tentang penyakit riya. Ya. Kita akan mempelajari tentang penyakit riya. Yang itu diantara dosa yang paling banyak menggerogoti pahala amal seseorang. Allahul musta'an. Kita cukupkan sampai di sini. Aku qauli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ya, introspeksi. Ya. Nah.